Jumat. Insya Allah kalau hari Jumat kita persilakan kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh sebab itulah Bapak Jumat sekalian yang ingin membaca kitab sucinya sendiri atau mushafnya, bisa buka surat 2, surat Al-Baqarah ayatnya 201 sampai 205. 201 sampai 205. Bagi yang tidak sedang berhadapan dengan mushafnya sendiri, mari kita masuk ke screen dan memperhatikan screen layar kita masing-masing. Surat 2, surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya 201 sampai 205. Seraya mempersilahkan dengan segala hormat kepada Ustazina Ustaz Syafi'i Saleh. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فمن عجل في يومين فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومن تأخر فلا إثم
لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واتقوا الله واعلموا واعلموا أنكم أنكم إليه إليه تحشرون. تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من يعجبك يعجبك قوله في في الحياة الدنيا الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه قلبه وهو ألد الخصام وهو ألد ألد الخصام. الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد والله لا يحب يحب الفساد. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله على رسول الله وآله اللهم صل على محمد. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita haturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazna Ustaz Syafi'i Saleh. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, lapangkan rezekinya, memudahkan segala urusannya, dan selalu bersama dengan kita sampai kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT memberikan tempat yang setinggi-tingginya nanti di sisinya. Amin Allah. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut membaca tadi ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT mencatatkan bapak ibu semuanya sebagai bagian daripada hamba-hamba Allah SWT yang saleh. Karena di akhirat yang mendapatkan keselamatan hanyalah bagian daripada orang-orang saleh. Nabi Ibrahim disebut dengan fil akhirati minas salihin. Di akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Kita teruskan surat Al-Baqarah kita. Surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua. Artinya adalah sapi betina.
turunnya surat ini adalah di Madinah, karenanya disebut dengan surat Madaniyah, jumlah ayatnya 286 ayat. Tadi kita sedang baca ayat 201 sampai 205. Terakhir kita bahas sampai 200 ya, di mana ada orang yang doanya hanya di dunia saja, usaha-usahanya saja hanya sebatas dunia saja. Mereka tidak pernah punya keinginan, punya cita-cita, punya tujuan untuk sampai kepada akhirat. Maka oleh sebab itulah disampaikan di dalam ayat ini, mereka di akhirat tidak punya bagian. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faidza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Apabila kalian telah selesai menunaikan manasik haji kalian, maka selalulah tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu sebelum Islam datang kalian menyebut-nyebut moyang-moyang kalian, dan ingatlah harusnya kepada Allah saja dengan ingatan yang jauh lebih berkesan di dalam hati. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Sampai di sini saja. Di antara manusia ada yang berdoa. Kata berdoa itu artinya cita-citanya, harapan-harapannya, keinginan-keinginannya, apa yang tersebut dalam benaknya hanyalah minta kebahagiaan di dunia saja. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kami fid dunia, di dalam kehidupan ini saja. Sampai di sini. Nah, karena mereka hanya berharap dunia dan dunia saja, Allah mengatakan wa malahu fil akhirati min khalaq. Maka bagi mereka tidak akan dapat bagian nanti di akhirat. Tentu kita berlindung dari Allah dari hal seperti ini. Apa sebabnya? Karena kalau di dunia ini sebanyak-banyaknya kita kumpulkan, toh akhirnya kita tinggalkan semuanya. Sedangkan kalau di akhirat, kalau kita kumpulkan, maka kita justru datangi nanti di sana. Kita datang ke sana dan berjumpa dengan apa yang kita buat untuk akhirat kita. Dan di sana kita tidak ada lagi kematian. Di sana adalah abadi selamanya. Sekarang kita masuk pada ayat 201. Ayat 201 ini ada juga yang berdoa. Jadi inilah doa yang sangat terkenal. Jadi Bapak sekalian, mayoritas kita hafal doa sapu jagat. Disebut dengan istilah sapu jagat karena dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia dan akhirat. Ya, seperti kita lihat di dalam video ini, muslimah, tetapi pada saat yang sama juga menggunakan menyelesaikan masalah-masalah hidupnya dengan pendekatan-pendekatan yang modern. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah yang diinginkan dalam Al-Quran dalam ayat 201 ini yang kita sebut dengan doa sapu jagat tadi. Nah, inilah yang diabadikan dalam Al-Quran, dan ini kebanyakan dijadikan sebagai doa bagi umat Islam pada setiap penutupan doa-doanya. Wa minhum, dan di antara mereka, di antara manusia, may yaqulu, ada yang berdoa atau berkata, bercita-cita, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunia, dalam kehidupan dunia, hasanah, kebajikan di dunia. Wa fil akhirati, dan di akhirat juga hasanah. Rabbana atina fid dunia hasanah. Ya, kata-kata hasanah ini ya tidak cukup diartikan kebaikan, tetapi hasanah itu jemaah sekalian adalah bentuk kebajikan yang seasal kata dengan Hasan, Hussein, dan sebagainya. Jadi kata-kata hasanah seperti itu. Dari situ juga muncul kata ihsan. Biasa kita dengar istilah iman, Islam, ihsan. Nah, ihsan juga dari sini. Dari sini juga muncul kata muhsin. Jadi muhsin itu adalah isim fa'ilnya, pelakunya muhsin. Ya, jadi Hasan, Hussein, muhsin, ihsan, hasanah itu adalah satu asal kata. Yaitu artinya apa? Di dalam kehidupan dunia ini bukan hanya kebaikan, tetapi memiliki kemampuan untuk bersama dengan orang-orang yang baik. Juga menyebarkan kebaikan kepada sesama. Jadi atina fid dunya hasanah. Jadi di dunia kita harus menjadi pelaku kebaikan, bukan hanya menjadi orang baik saja, tapi menjadi pelaku kebaikan, penyebar kebaikan, penggagas kebaikan. Jadi harusnya umat Islam ini, jemaah sekalian berbahagia, di mana-mana harus ada selama itu kebaikan.
Di mana-mana harus ada, selama itu adalah kebaikan. Di kantor-kantor, di kerajaan-kerajaan, di perusahaan-perusahaan, korporasi-korporasi, di kilang-kilang, di perusahaan-perusahaan, di korporasi, di pabrik-pabrik, di mana saja ada. Di lautan, pertanian, di perkebunan, selalu harus ada. Karena menyebarkan kebaikan itu adalah, diantaranya adalah dengan menimbulkan manfaat bagi orang lain. Kalau kita bertani, niat kita adalah selain mendekatkan diri kepada Allah dengan hasil pertanian kita, kita juga tujuan dunianya adalah memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Betapa menderitanya sebuah negara yang kehabisan bahan pangannya. Dia pasti menunggu dan meminta harapan dari negara yang melebihi kebutuhan dalam negerinya, namanya surplus ataukah surplus pangan, maka mereka meminta pangan dari negara itu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, harusnya kalau berdasarkan ini tidak boleh ada di dunia yang kelaparan. Kenapa? Karena harus bisa disuplai kebaikan dari negara-negara yang mayoritas Islam. Dengan catatan, orang Islam adalah selalu juga berbuat untuk kebaikan di dunia. Wa fil akhirat, dan di akhirat hasanah. Di akhirat juga mereka hasanah. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia harapan kita. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Ya. Nah, jelas makanya kita artikan bahwa hasanah di sini tidak bisa diartikan dengan kebaikan saja. Karena kalau kebaikan itu kan nilai ya. Sedangkan kalau di akhirat kan kata kebaikan tidak ada lagi nilainya. Kita di sana tidak ada lagi istilah berbuat baik. Ya. Lalu apa itu hasanah? Ya, hasanah itu sebetulnya bisa bermakna kebahagiaan. Di dunia dapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan hanya bisa kita dapatkan, kata Nabi, apabila kita menanamkan kebahagiaan pada jiwa-jiwa manusia. Jadi kebahagiaan kita dapatkan apabila kita menanamkan kebahagiaan pada jiwa-jiwa manusia. Sebanyak mana kebahagiaan kita tanamkan kepada jiwa manusia, sebanyak itu juga kebahagiaan yang kita tuai. Ada kata-kata siapa yang menebar benih, dia akan menuai hasil. Kalau kita menebar benih kebaikan sebanyak mungkin kepada sesama, maka kita akan juga panen, menuai kebaikan sebanyak mungkin. Jadi fit dunia hasanah, wa fil akhirat hasanah. Bisa bermakna di dunia ini orang-orang seperti ini bergabung bersama dengan al-hasanah, yang nama ini diberikan Rasul untuk cucunya yang dicintainya. Sehingga apa? Di akhirat kita juga selalu bersama dengan mereka. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi dan keluarganya suci, keluarganya Nabi yang suci itu diantaranya adalah Al-Hasan Al-Husain, adalah kita nanti ditunggu di Telaga Haud. Jadi dia akan menunggu umatnya nanti di sana. Wa qina adzabannar. Setelah itu baru kemudian kita qina adzabannar. Jadi adzabannar ini hanya bisa terjadi, terjauh dari neraka ini bisa terjadi apabila kita bergabung dengan hasanah di dunia dan nanti bergabung dengan hasanah di akhirat. Kalau tidak, ya kita tidak bisa terbebas daripada azab neraka. Apa sebabnya? Karena bergabung dengan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat adalah tanda kita mendapatkan syafaat. Dan orang yang mendapatkan syafaat itulah yang akan terhindar, terpelihara, terjauhkan dari azab api neraka. Kita tidak bisa terjauhkan dari azab api neraka kalau kita tidak bergabung dengan hasanah di akhirat, yang dimulai dengan hasanah, bergabung dengan hasanah di dunia. Nah, jadi ini disebut dengan syafaat Bapak Ibu jemaah sekalian. Dan hal-hal seperti ini perlu kita perlu kita ungkapkan terus. Jemaah sekalian berbahagia, ini kita menonton sejenak cerita tentang Al-Khawarizmi yang diungkap oleh BBC, ini radio BBC, jadi orang lain yang buat, bukan orang Islam. Mari kita nonton. The word algorithm comes from the name of a Persian mathematical genius, Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi. He was born around 780 AD in the region now known as Uzbekistan. His name suggests he came from Khawarizma. Known as al-Khawarizmi, he was director in the House of Wisdom, an intellectual center for scholars in 9th century Baghdad. He made innovative contributions to mathematics, astronomy, geography, and cartography, and wrote an influential book called Concerning the Hindu Art of Reckoning. 300 years later, the book was rediscovered and translated into Latin.
It introduced Hindu Arabic numerals to the West, which eventually replaced the unwieldy Roman ones. The Hindu Arabic number system, along with the decimal point, both described by Al-Khwarizmi in his book, are the basis of the numbers we use throughout the world today. Al-Khwarizmi's name, when Latinized in the title of the book, became algorithmi, and this is the origin of the word algorithm. We also have Al-Khwarizmi to thank for the word algebra, which comes from another of his works. His books revolutionized mathematics in the West, showing how complex problems could be broken down into simpler parts and solved. In medieval Latin, algorithmus simply meant the decimal number system. By the 13th century, it had become an English word and was used, for example, by Chaucer. But it wasn't until the late 19th century that algorithm came to mean a set of step-by-step rules for solving a problem. In the early part of the 20th century, Alan Turing, the British mathematician and computer scientist, worked out how, in theory, a machine could follow algorithmic instructions and solve complex mathematics. This was the birth of the computer age. During World War II, he built a machine called the bomb, which used algorithms to crack the Enigma code. Today, algorithm is a fairly common term, even if sometimes we are not exactly sure what an algorithm does. Algorithms are everywhere now, helping us to get from A to B, driving internet searches, making recommendations of things for us to buy, watch or share, and predicting how we vote or who we fall in love with. This little word that originated in medieval Persia is gradually transforming our lives. Jadi Bapak Ibu Mas Serbagia itu tadi adalah semacam biografi singkat daripada Al-Khwarizmi dan pengaruhnya terhadap peradaban modern sekarang. Dunia kita sekarang adalah serba computerized, dan itu ternyata adalah dimulai dari seorang ilmuwan Islam yang bernama tadi Al-Khwarizmi yang kemudian menjadi algoritma itu. Dan ini kita lihat tadi itu diakui oleh dunia bahwa semuanya bermula dari seorang Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah seorang ulama, tetapi keulamaannya tidak hanya berhenti pada ilmu-ilmu yang terbatas pada ilmu akhirat, seperti tadi doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia ini juga menyebarkan kebaikan. Lihatlah Al-Khwarizmi yang nanti kita lihat hidup pada tahun 700-an sekian, tetapi pengaruhnya sampai abad modern tadi. Bapak Ibu lihat tadi sendiri, itu adalah laporan dari BBC tadi, radio BBC, radio Inggris. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia menjelaskan bahwa handphone kita sekarang yang semuanya serba computerized, laptop kita, tape kita, itu semuanya menggunakan pendekatan matematika algoritma namanya. Dan itu penemunya, penggagas pertamanya, peletak fondasinya adalah algoritma atau Al-Khwarizmi. Bapak Ibu lihat, bayangkan tadi, kalau bukan karena Al-Khwarizmi, kita belum bisa mencapai derajat kemampuan matematika seperti sekarang. Kenapa? Karena belum ditemukannya bilangan aljabar tadi. Bilangan dulu, bilangan Romawi itu susah untuk ditambah-tambahkan. Dialah juga menemukan nanti angka 0 yang menyebabkan kita bisa menghitung sampai angka berapapun juga. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka Allah mengatakan ulaika, mereka itulah lahum nasibun mimma kasabu. Mereka mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab. Jadi artinya siapa saja yang bekerja untuk dunianya, dia akan dapatkan dunianya. Siapa yang bekerja untuk akhiratnya, dia dapatkan akhiratnya. Tetapi agama menginginkan kita dua-duanya tadi. Doanya yang benar adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu urutannya bagus sekali. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, baru qina adzabannar. Jadi 3. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah, baru kemudian terbebas dari azab api neraka. Nah, siapa saja yang bekerja untuk kita akan mendapatkan. Dan kita lihat tadinya Al-Khwarizmi. Hidup 1000-an tahun lebih yang lalu, tetapi namanya sekarang menjadi abadi, disebut dengan algoritma. Bahkan kita masuk dalam apapun juga. Masuk dalam TikTok, masuk di dalam YouTube, masuk di dalam Google, apalagi ada namanya algoritma. Algoritma Google, algoritma YouTube dan sebagainya. Algoritma ada.
algoritma YouTube dan TikTok dan sebagainya. Jadi itu adalah mempunyai kaidah-kaidah matematika yang dipasang oleh aplikatornya ataukah pembuat platform tersebut. Nah, jemaah sekalian terbagi artinya apa? Namanya Khawarizmi juga abadi, bermanfaat bagi seluruh manusia. Termasuk kita sekarang bisa Zoom seperti ini, ya karena adalah pakai laptop, pakai handphone, pakai tab. Dan ini semuanya menggunakan pendekatan algoritma. Ini adalah computerized semuanya. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, umat Islam dulu seperti itu. Itu baru contoh satu kasus, Al-Khawarizmi. Belum lagi dengan orang seperti Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al-Kindi, dan banyak lagi yang lain. Kita lihat ulama-ulama dulu seperti itu, jemaah sekalian berbahagia, sehingga umat Islam itu punya pengaruh yang sangat besar di dunia modern. Sehingga pada saat itu bahasa Arab menjadi bahasa yang dominan, dipakai di Eropa melalui Spanyol, dipakai di Timur dan sebagainya. Bahkan di negara kita dulu di Asia Tenggara, Bapak Ibu jemaah sekalian, di Nusantara, itu pakai huruf-huruf Arab dulu, termasuk di Indonesia. Kalau ikhwan kita di Singapura mungkin masih dipakai tulisan Arab Jawi namanya. Di Indonesia juga pakai begitu dulu sebelum diadopsi pakai bahasa tulisan Latin. Sekarang kita menggunakan tulisan Latin, tapi dulu menggunakan tulisan Arab. Namanya Arab Pegon atau Arab Jawi atau semacamnya. Itu ada, dan sampai sekarang juga di orang-orang Melayu di Thailand Selatan juga masih menggunakan tulisan Arab seperti itu. Nah, jemaah sekalian kenapa? Karena pengaruhnya begitu kuat. Nah, belakangan ini apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia, mulai daripada tulisan sampai pada bahasa itu sangat dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Apa sebabnya jemaah sekalian? Ya karena Inggris lah yang paling pertama mensponsori revolusi industri, sehingga kemudian mempengaruhi peradaban ilmu pengetahuan ke seluruh dunia. Sehingga mau tidak mau kemudian ya bahasanya dipakai sebagai bahasa dunia, sebagai bahasa pengantar hampir seluruh manusia di dunia sekarang ini. Nah, jemaah sekalian terbaik, kenapa? Karena dia juga, ataukah bahasa itu juga yang digunakan dalam ilmu pengetahuan. Mayoritas buku sekarang, para ilmuwan dulu ya dari Inggris, dan karenanya karya-karyanya ditulis dalam bahasa Inggris. Sehingga mau tidak mau kita mau belajar, ya harus belajar bahasa Inggris, supaya kita bisa membaca buku-buku tersebut. Nah, jemaah sekalian terbaik, karya-karya dalam bahasa Arab dalam dunia pengetahuan hampir tidak ada, sangat-sangat sedikit kalau toh ada. Mayoritasnya sekarang hanya dipakai untuk bahasa-bahasa urusan akhirat saja, sehingga yang menggunakannya hanyalah orang Islam saja. Itu pun tidak semua orang Islam mengerti bahasa Arab. Nah, jadi jemaah sekalian, Allah mengatakan, siapa mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, ulaika, mereka itulah lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Allah mengatakan di sini, kita lihat di ayat ini. Kita lihat jemaah sekalian berbahagia di dalam surat Al-Imran. Ini ada surat Al-Imran. Kita baca dari ayat 145. Ya. Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin", dan tiadalah satu orang itu antamuta meninggal illa kecuali biiznillah, atas hukum Allah. Biiznillah kita artikan berdasarkan hukum Allah. Kitaban muajjalah, sebagai satu ketentuan yang tertentu. Wa may, karena kita pasti akan mati, maka kita lihat nilai hidup kita tergantung daripada tindakan amal perbuatan kita di dunia. Allah mengatakan, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha, siapa yang hanya menginginkan thawabad dunia, keuntungan profit dunia saja, nu'tihi minha, kami berikan kepadanya. Jadi tergantung niatnya. Siapa yang hanya menginginkan dunia, kami berikan kepadanya. Makanya di dunia ini jemaah sekalian, ya siapapun bisa, walaupun lantir beragama. Orang ateis, orang komunis juga bisa. Ya, kalau untuk urusan dunia sih terus terang ya, yang menentukan adalah ikhtiar, usaha, kerja keras, hukum-hukum dunia, sebab akibat, aksi reaksi. Waman yurid thawabal akhirah, dan siapa menginginkan akhirat, nu'tihi minha, kami juga berikan kepadanya. Jadi Tuhan berikan kepada keduanya. Wasana jazi syakirin, dan kami akan berikan imbalan kepada yang bersyukur. Kemudian, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala mahu, betapa banyak dari nabi-nabi qatala mahu ribbiyun, ini pengikut-pengikut mereka bersama nabinya juga berperang. Apa itu perang? Ya, kalau kita lihat dalam tanda petik urusan dunia. Kenapa? Membela bangsa, membela negara dan sebagainya.
Fama wahanu. Jadi mereka juga rabbiyuna kasir, pengikutnya banyak dan ikut berperang bersama nabinya. Jadi berperang ini kan jemaah sekalian berbahagia, jangan kita pikir urusan dunia sebetulnya. Dunia kelihatannya, tapi kalau tadi atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, ya menyebabkan waqina adzabannar. Fama wahanu lima asabahum. Mereka tidak merasa lemah, terhina apabila mereka ditimpa musibah di jalan Allah. Wa ma da'ufu, dan mereka tidak merasa lemah, tidak terlemahkan. Wa mastakanu, dan tidak menyerah, tidak mengalah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita umat Islam cenderung gampang menyerah, gampang mengalah. Wallahu yuhibbus sabirin, dibutuhkan kesabaran di sana, dan Allah mencintai orang-orang sabar. Wa ma kana qaulahum, dan tiadalah perkataan mereka illa kecuali qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana. Jadi mereka kalau ditimpa musibah di jalan Allah, mereka tidak mengucapkan apa-apa, tidak mengumpat, tidak mencela, kecuali berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, zunubana, wa israfana fi amrina, dan tindakan kami dalam urusan kami yang melampaui batas. Wa tsabbit aqdamana, dan kuatkanlah hati kami, pendirian kami, prinsip-prinsip jiwa kami. Wansurna, dan bantulah kami Allah alal qaumil kafirin, terhadap para penentang kebenaran. Apa kata Allah? Terhadap mereka seperti itulah yang bersama dengan Nabi, berarti kehidupannya dunia sampai akhirat, atahumullah sawabad dunia, Allah berikan kepadanya sawabad dunia, keuntungan dunia, keberhasilan dunia, profit dunia, wa husna sawabil akhirat, dan di akhirat diberikan lebih baik lagi. Jadi orang Islam seperti ini jemaah sekalian. Di dunia dia berjaya, di akhirat dia berjaya ini. Fatahumullahu sawabad dunia wa husna sawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang muhsin. Itulah sebabnya dikatakan di sini juga surat An-Nisa. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'din. Kalau ada karunia yang diberikan kepada di antara kalian sesama manusia, jangan berharap untuk mengambilnya. Maksudnya kita tidak boleh mencuri, berpikir untuk mencuri, korupsi, dan sebagainya. Jangan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berusaha. Lirrijali nasibum mimma tasabu. Berusaha. Kenapa? Karena kalau laki-laki yang berusaha, dia akan mendapatkan bagian daripada usahanya. Lirrijal, bagi orang laki-laki, bagi suami, nasibum, mendapatkan bagian mimma tasabu, dari apa mereka usahakan. Jadi kalau laki-laki berusaha, pasti akan dapat usahanya. Begitu juga perempuan, walin nisa nasibum mimma tasabun. Jadi Islam ini sangat egaliter. Walin nisa, dan bagi perempuan juga. Kalau dia bekerja, berusaha, nasibun, dia akan mendapatkan bagian mimma tasabun, dari apa yang mereka usahakan. Nah, setelah berusaha, setelah di sini iktasabu, di sini iktasabna, berusaha, barulah was'alullah, barulah minta kepada Allah, berdoa kepada Allah min fadli. Jadi doa kita lakukan setelah ada usaha. Tidak hanya mengandalkan doa, tetapi usaha juga nih. Jadi harus kerja juga nih. Jadi harus iktisab dulu, iktasabu. Iktisab itu berusaha, iktasabu karena laki-laki, iktasabna karena perempuan. Setelah iktisab, setelah berusaha, setelah ikhtiar, setelah kerja keras, barulah berdoa kepada Allah. Jangan hanya berdoa kepada Allah, baru tidak ada kerjanya, ya tidak bisa. Was'alullaha min fadli, innallaha kana bikulli syai'in alima. Karena Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia pentingnya. Jadi Islam itu menginginkan kita untuk bekerja seperti itu. Bayangkan dulu Islam punya peran yang luar biasa dalam dunia pengetahuan, sehingga bisa dikatakan peradaban modern sekarang berutang kepada para ilmuwan Islam abad pertengahan namanya. Contohnya tadi adalah Al-Khawarizmi. Mari kita kembali ke sini, melihat lagi profil Al-Khawarizmi lebih jauh ya. Allah mengatakan kita lihat di sini Al-Khawarizmi ya. Ini Al-Khawarizmi kita tulis saja bapak ilmu komputer. Yang terkenal itu Al-Khawarizmi adalah bapak ilmu aljabar, ilmu matematika. Tapi saya tambahkan menjadi bapak ilmu komputer. Apa sebabnya? Karena tadi komputer adalah menggunakan pendekatan algoritma, dan itu adalah Al-Khawarizmi. Bapak Ibu lihat tadi videonya. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Musa. Nah,
Perhatikan Mas Kaisar bahagia. Ini adalah orang Persia. Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ya. Ilmuwan ini lahir di sebuah kota kecil bernama Khawarizm yang amat terkenal di Uzbekistan tahun 780 Masehi. Perhatikan sekalian. 780 Masehi. Berarti 1200 tahun yang lalu. Sekitar 1250 tahun yang lalu. Sekarang kan 2023. Ya. Di sekitar 1000-an tahun yang lalu. Nabi itu diangkat jadi Nabi Muhammad kita 611. Jadi hanya 100 tahun setelah Nabi diangkat, kita lihat lahir ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Tapi entah kenapa sekarang tidak ada, Pak Bu sekalian. Ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan pada saat itu apa? Ulama juga. Jangan pikir mereka ilmuwan saja. Mereka ulama. Lihatlah tadi foto-fotonya, gambar-gambarnya diangkat oleh BBC. Ya. Namun Al-Khawarizmi lebih dikenal dengan sebutan algoritmus, atau algoritma oleh para ilmuwan Barat dan Eropa. Jadi Al-Khawarizmi ini susah untuk dilapaskan oleh lidah orang Eropa. Maka ada negara tertentu di Eropa menyebutnya algoritm, ada yang menyebutnya algoritmus, ada yang menyebutnya algoritma. Yang terkenal sekarang adalah algoritma. Sepanjang hidupnya, Al-Khawarizmi mengabdi dalam bidang pendidikan dan riset ilmu pengetahuan. Hal itu membuatnya mahir menguasai bahasa-bahasa dan menerjemahkan buku. Berkat kecintaannya terhadap dunia pendidikan, ia berhasil membuat banyak karya. Berhasil menulis banyak karya. Salah satu karyanya, karya terbesarnya adalah Al-Jabar, yang kita sebut sekarang dengan matematik. Ya. Buku yang ia tulis, ya, ini buku yang dia tulis, yang terkenal. Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing. Coba kita lihat. Jadi Mas Kaisar bahagia dulu bahasa Arab. Ini kan terakhir baru dikasih terjemahan bahasa Inggris. Apa soalnya? Karena ilmuwan-ilmuwan dulu orang Arab. Sekarang ilmuwan-ilmuwan apa? Orang Inggris. Makanya ya bahasa pengetahuan bahasa Inggris. Jadi artinya apa? Selama umat Islam belum kembali kepada habitat awalnya, yaitu bahwa mereka adalah pecinta pengetahuan dalam pengertian yang umum, yang luas, karena ayat pertama turun adalah Iqra, maka selama itu juga bahasa Arab tidak mungkin kembali menjadi bahasa dunia lagi. Ya. Bahasa Arab hanya menjadi bahasa keagamaan toh saja, bahasa ritual, bahasa dipakai sholat, bahasa dipakai berniat puasa, bahasa dipakai berhaji saja. Tidak bisa menjadi bahasa dunia lagi. Kecuali kalau umat Islam kembali seperti dulu, yaitu bersifat prolifik namanya, menguasai berbagai macam cabang pengetahuan. Tidak berhenti hanya tata cara wudhu, tata cara sholat saja, dan perdebatan-perdebatan di sekitar fikih saja. Jadi, buku ini adalah terkenal, menjadi dasar dalam pembelajaran Al-Jabar, ilmu matematika. Tak berhenti di sana, Khawarizmi juga menemukan angka 0. Perhatikannya sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tidak ada angka 0. Coba deh. Tulis angka 100 kalau tidak ada nolnya. 1 miliar, 1 bilion, tidak ada nolnya. Repot sekali. Ya, jadi dialah menemukan angka 0 yang ia perkenalkan dalam kitab berjudul Al-Jam'ah wa Tafriq bil Hisab Al-Hindi. Al-Jam'ah ini kan bilangan, jamak ya. Wa Tafriq bil Hisab Al-Hindi. Penguraian dalam ilmu matematika India. Kecerdasan Khawarizmi membuat banyak ilmuwan Barat. Salah satunya Kopernikus. Bapak Ibu pasti kenal Kopernikus. Ya, yang pertama mengungkapkan tentang astronomi modern bersama dengan Galileo Galilei dan sebagainya. Terpengaruh terhadap teori yang dikemukakan oleh Al-Khawarizmi. Jadi seorang sebesar Kopernikus yang berada di awal permulaan kebangkitan Eropa, Renaissance itu terpengaruh oleh Al-Khawarizmi. Di penghujung usianya, yaitu di tahun 1950 Masehi, dari sini cuma sekalian 780 ke 850 berarti 70 tahun ya. Umurnya 70 tahun. Ia berhasil mewariskan ilmu yang bermanfaat bagi dunia, terutama bagi bidang matematika. Dan sekarang telah menjadi dasar bagi ilmu komputer, yaitu algoritma tadi. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kapan umat Islam kembali berjaya seperti ini? Ya. Menurut saya sederhana, ketika kembali kepada Al-Quran. Karena begitu kita kembali Al-Quran, luas sekali pengetahuan kita.
Kita mencakup seluruh jenis pengetahuan. Dan kita menjadi sangat-sangat haus terhadap seluruh jenis pengetahuan. Kita ingin mengetahui banyak, berlomba dengan usia kita, berlomba dengan waktu kita. Kita merasakan pentingnya apa yang sudah wal asri, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Beramal saleh inilah jemaah sekalian berbahagia yang menyebabkan kita mempelajari banyak sekali ilmu pengetahuan. Maka setiap orang sekarang menggunakan atau termudahkan oleh komputer, maka Al-Khwarizmi dapatkan amal jariyah di sana. Bapak bisa bayangkan, tidak ada lagi sekarang disiplin ilmu di dunia yang tidak menggunakan matematika. Tidak ada lagi orang sekarang di dunia yang tidak menggunakan handphone. Dan yang punya peran di sana adalah Al-Khwarizmi, algoritma. Makanya pada kesempatan kali ini ketika berbicara tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita ambilkan contoh yaitu Al-Khwarizmi yang bernama asli Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Nah, jemaah sekalian mudah-mudahan bisa menginspirasi kita ini. Karena jemaah sekalian berbahagia, dunia Islam sekarang mohon maaf sangat-sangat rendah indeks pengetahuannya. Indeks sumber daya manusia sekarang terutama dalam dunia pengetahuan itu sangat-sangat rendah. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, setelah bicara tentang Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekarang kita kembali ke haji lagi. Ini kan bicara haji. Ya, kok bisa bicara haji seperti itu? Haji itu kan oleh sebagian umat Islam dianggap sebagai puncak daripada ajaran Islam. Nah, ternyata jemaah sekalian berbahagia, puncak keberislaman seseorang apa? Ketika bermanfaat bagi seluruh manusia. Dan itu yang sudah haji mabrur. Bisa menyebarkan albir ke seluruh dunia. Dan albir itu yang menyebabkan dia menjadi hasanah, bermanfaat bagi sebanyak mungkin manusia. Itu tadi gambar adalah gambar Mina, Bapak Ibu sekalian. Kita bicara sekarang Mina. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Maka sebutlah nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Yang ditentukan di sini adalah di Mina, ya. Ayyamin ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan, yaitu di Mina. Ingat, di Mina itu mulai masuk orang di Mina mulai dari tanggal 10 Zulhijjah. Hari Nahar namanya. Dan tinggal di sana tanggal 11, 12, ada sampai 13. Itu nanti yang disebut dengan hari Tasyrik. Jadi ada 4 hari. Pertama adalah Nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Kalau jemaah haji datang dari Masyaril Haram, kita kemarin sudah bicara Masyaril Haram, Musdalifah, mengambil batu-batu, masuk ke Mina, langsung pergi melempar jumrah yang paling besar, jumrah Aqabah. Setelah itu kembali ke tendanya masing-masing, ada tenda sudah disiapkan, negara-negaranya dikumpulkan, Singapura, Malaysia, Indonesia. Kembali ke tendanya masing-masing, kemahnya masing-masing. Lalu di sana mereka harus memperbanyak zikir. Nah, karena dikatakan di sini, berzikirlah banyak-banyak. Jangan justru kita di tenda, karena di tenda itu kan kita hampir tidak ada kegiatan. Setelah melempar jumrah, nggak ada lagi kegiatan. Maksudnya tidak ada kegiatan lain kecuali sholat. Nah, harusnya selama di tenda-tenda itu perbanyak ingat kepada Allah. Tetapi jemaah sekalian, karena ini tidak diamalkan, banyak orang di tenda-tenda itu hanya berbicara, berdiskusi yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tidak ada hubungannya dengan Allah, Tuhan. Bahkan terkadang mereka, mohon maaf, beribut di Mina. Karena memperebutkan misalnya kamar mandi. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi harusnya ini adalah tidak boleh terjadi. Karena tadi kita sudah bahas sebelumnya, selama kita berhaji ini tidak boleh rafas, tidak boleh jidal, tidak boleh fusuk. Kita sudah bahas sebelumnya. Tapi sering sekali orang ribut karena masalah kamar mandi, karena ya masing-masing yang di dalam kamar mandi seakan-akan tidak mengerti kalau banyak penggunanya, harusnya kilat saja, ya tidak usah terlalu lama. Nanti kalau mau bersih sekali ya dalam pengertian mandi sampai berjam-jam ya di daerahnya masing-masing. Karena banyak orang ngantri, yang di luar juga terkadang kurang sabar menunggu yang di dalam, hari terjadilah sering sekali terjadi keributan. Padahal Allah mengatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Sebutlah nama Allah pada beberapa hari yang ditentukan, yaitu mulai daripada hari Nahar dan hari Tasyrik 10, 11, 12, 13. Ada yang sampai 13, ada juga yang sampai 12 saja. Kita lihat di sini. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi. Siapa yang hanya berhenti pada 2 hari saja, hari Tasyrik, yaitu berarti hanya 11 dan 12,
dan setelah itu kembali, ya tidak ada dosa baginya. Namanya nafar awal. Nafar awal itu artinya pulang awal. Jadi faman ta'ajjala, siapa yang mempercepat kehadirannya di Mina hanya fi yaumaini, dalam 2 hari saja, yaitu 11 dan 12, fala itsma alaihi, tidak ada dosa baginya. Jadi la isma alaihi, tidak ada dosa, dia boleh-boleh saja. Jadi boleh setelah 2 hari di Mina, 3 hari dengan yang tadi nahar, yaitu kemudian balik. Jadi kalau apa namanya, kalau pulang tanggal 12 kan berarti 2 malam ya kan, tanggal 10 malam, 11 malam, besoknya pulang. Ya. Di tanggal 12 pulang kan berarti apa namanya 2 malam ya. Pak, tidak ada dosa bagi fala itsma alaih ya. Wa man ta'akhara, siapa yang memperlambat, ta'akhara itu artinya memilih yang terakhir, fala itsma alaih, juga tidak ada dosa baginya, ini dia. La isma alaih. Ta'akhara dia disebut dengan nafar akhir. Jadi yang di awal namanya nafar awal pertama, nafar akhir atau nafar tsani. Jadi siapa yang memperlambat atau mengakhirkan, ya tidak ada dosa baginya juga. Jadi boleh, biasanya tergantung daripada negara masing-masing ataukah pemimpin kloter biasanya. Jadi ketua kloternya, karena kan biasanya per kloter, kelompok terbang. Ya. Jemaah biasanya ataukah kelompok terbang itu satu bergu ya pergi. Nah, biasanya kalau kelompok kloternya mengatakan kita pulang lebih awal, ya lebih awal pulangnya. Karena ini menyangkut masalah ketersediaan alat transportasi. Walaupun sebetulnya bisa jalan kaki juga kalau apa namanya, kalau tempat menginapnya di sekitar Mekah itu tidak jauh dari Mina, kan ada yang dekat dari Mina. Wa man ta'akhara fala itsma alaih liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Jadi intinya takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, camkanlah, annakum, sesungguhnya kalian, ilaihi, kepada Allah lah tusyarun, akan dikembalikan. Jadi selalu kita ingat, kepada Allah lah kita semuanya dikembalikan. Jadi fala isma alai liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Jadi kata-katanya di sini bertakwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi perintahnya di sini ya. Bertakwalah kepada Allah. Jadi perintah bertakwa kepada Allah dalam Al-Quran banyak sekali. Wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Artinya menunjukkan bahwa takwa kita itu jemaah sekalian bisa tergerus, bisa terkikis. Karena di awal kita sudah sampaikan kalau kita berhaji, maka berbekallah. Fatazawwadu inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Berarti harus bertakwa baru berhaji. Tapi di sini dikatakan lagi, wattaqullah, tetaplah bertakwa kepada Allah. Artinya jangan sampai takwa kalian kendor. Karena haji itu adalah liman ittaqa, untuk orang yang bertakwa. Jadi haji adalah liman ittaqa, untuk orang bertakwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, karena sungguhnya kita semuanya, siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, di negara manapun kita hidup, kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annakum ilaihi tusyarun. Kita semuanya akan kembali kepadanya. Ini adalah ilustrasi orang berbicara, tapi terkadang hanya untuk dunia saja. Banyak orang yang menarik perhatian kita kalau berbicara, tapi hanya dunia saja. Ya, artinya apa? Harusnya kan dunia dan akhirat. Wa minan nasi, dan diantara manusia. Jadi 2 kali minan nas tadi di atas. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kemudian ada juga yang berkata rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yu'jibuka qauluhu, ada yang menakjubkan. Yu'jibuka itu memukau ya. Di antara manusia ada yang memukau, menakjubkan qauluhu, perkataan mereka. Jadi kalau mereka berbicara, berkata-kata menakjubkan. Kaitannya dengan fil hayati dunia, kehidupan dunia. Jadi kalau mereka bicara tentang kehidupan dunia, menarik. Tapi jemaah sekalian berbahagia, hanya benar-benar untuk dunia saja. Kan tidak apa-apa menarik dunia, yang penting dunia sebagai jembatan menuju ke akhirat. Kita sering sampaikan ini. Dunia kita bagi orang Islam itu adalah sebagai alat
tools untuk berbuat kebaikan tadi. Kata-katanya di dunia untuk apa? Hasanah. Hasanah tadi kita artikan adalah memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada sebanyak mungkin makhluk, termasuk makhluk-makhluk yang bukan manusia. Wa yashhadullah ala ma fi qalbi, dan dia mempersaksikan Allah di kalbunya. Jadi artinya dia seakan-akan beragama juga ini di kalbunya. Dia mempersaksikan Allah di kalbunya, tidak tanggung-tanggung Allah disebut-sebut di dalam kalbunya. Wa yashhadullah ala ma fi qalbi. Seakan-akan mengatakan ini berbicara atas nama Allah, padahal sebetulnya benar-benar hanya untuk dunia saja. Agama dijual, kalau bahasa kitanya agama dikapitalisasi. Agama dimonetisasi, monetize, ya. Agama dimonetisasi untuk kepentingan dunia. Mereka inilah kalau berbicara seakan-akan mengatasnamakan Allah pada kalbunya. Padahal apa kata Allah? Wa huwa alat bil hisab. Padahal dia adalah penentang yang nyata, ya. Alat bil hisab, dia adalah penentang yang paling keras. Wa huwa alat bil hisab. Dia adalah penentang yang paling keras, ya. Tapi ketika dia berbicara, seakan-akan kita takluk. Kenapa? Retorikanya, kefasihannya, apalagi kalau bisa bahasa Arab, luar biasa jemaah sekalian. Padahal sebetulnya mereka adalah tujuannya untuk dunia saja, tidak untuk mengantarkan orang kepada akhirat. Jadi istilahnya tadi agama, bahkan Allah dikapitalisasi, Allah dimonetisasi, sedikit-sedikit dikaitkan dengan uang, sedikit-sedikit dikaitkan dengan dana dan sebagainya. Dengan tentu bahasanya bahasa agama, bukan bahasa dunia. Ya. Kalau bahasa dunia kan misalnya pembayaran, kalau mungkin bahasa agama infak dan sebagainya. Tidak apa-apa orang berinfak, tapi benar-benar untuk agama, untuk fisabilillah. Tapi ini adalah ada orang yang berbicara menakjubkan, padahal sebetulnya agama hanya dijual untuk apa? Fil hayati dunia, untuk kehidupan dunia saja. Allah mengatakan wa huwa aladul hisab. Ini mirip dengan surat Al-Baqarah ayat-ayat 8 yang mengatakan wa minan nasi, sama juga minan nasi juga. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu mirip ayatnya nih. Wa minan nasi, ayat surat Al-Baqarah ayat 8 Bapak sekalian. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kalau di sini wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya wa yashhadullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisab. Jadi yang ditekankan adalah qauluhu, perkataan mereka ini. Kita dibuat terpukau dengan perkataan mereka ini, qaul. Perkataan mereka harusnya kan perkataan Allah. Hu-nya di sini harusnya Allah. Ya. Mereka harusnya qaulnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan qaul mereka. Jadi kalau orang beriman itu qaulnya Allah. Coba kita lihat di sini jemaah sekalian, ya. Adalah surat Al-Mu'minun ini, surat 23, ayatnya 68. Afalam yadabbarul qaul, ini perhatikan jemaah sekalian al-qaul di sini, ya. Al-qaul yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Allah mengatakan harusnya yang mereka tadabburi, renungkan, tafakuri dalam-dalam adalah al-qaul, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Afalam yadabbarul qaul, kenapa mereka tidak mencermati, memperhatikan, mentadaburi al-qaul, yaitu firman-firman Allah. Al-qaul. Am ja'ahum ma lam ya'ti abahum awalin. Ataukah jangan-jangan mereka sudah menemukan kebenaran dari orang tua mereka terdahulu? Itu bahasa sinis. Artinya apa? Kan tidak mungkin ada kebenaran kalau bukan dari Allah. Tidak mungkin dari bapak-bapak mereka. Bahwa bapak-bapak kita, ayah-ayah kita, moyang-moyang kita bisa benar, tapi kalau dia benar itu adalah al-qaul, perkataan Allah SWT. Tapi kalau murni orang tua kita bisa benar, bisa salah. Namanya relatif, bisa benar, bisa salah. Maka yang harusnya kita tadabburi adalah al-qaul ini. Perkataan itu nih. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkirun. Apakah mereka tidak mengenal rasulnya sehingga mereka mengingkarinya? Artinya untuk mengenal rasul melalui mengenal al-qaul, Al-Quran. Jadi kita tidak bisa mengenal rasul dengan benar kalau kita tidak mengenal Al-Quran, al-qaul. Baru kita bisa mengenal rasul. Kita tidak bisa mengenal rasul kalau tidak mengenal Al-Quran. Jadi untuk memahami rasul, mengenal Al-Quran. Ya, ini dia. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkirun. Ini kata-kata qaul ini juga kita temukan tadi di sini jemaah sekalian. Surat An-Nisa tadi di sini, ya.
Kita temukan juga di sini kata-kata al-qaul tadi di sini. Mana tadi ini? Al-Imran ya, bukan lagi, tapi Al-Imran ya. Ini ada tadi di sini kata al-qaul. Ya. Nih. Wa ma kana qauluhum. Ya. Bagi orang-orang yang beriman, qaul mereka itu adalah Rabbana. Coba lihat. Jadi kalau dia beriman, qaul mereka itu adalah Rabbana ghfir lana dzunubana. Yang ada adalah mengakui kesalahan mereka. Yang ada adalah merendah humble. Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Itulah orang beriman. Jadi kalau orang beriman itu kaulnya adalah mengakui kotornya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui sombongnya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya meminta kepada Allah untuk perkuat hatinya. Inilah disebut dengan kaul yang benar. Inilah kaul yang tercermin daripada kaul Allah dalam Al-Quran. Tetapi sayang Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, yang mereka justru adalah kaulnya manusia yang mereka takyubkan. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wa yashhadullah ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Padahal mereka adalah penentang yang nyata. Ya. Ini kata Al-Quran, mereka adalah penentang yang nyata. Aladul khisam. Jemaah sekalian berbahagia, berikutnya ada bahkan yang merusak di muka bumi. Nah, jemaah sekalian berbahagia, yang seperti ini di muka bumi sekarang banyak. Ini adalah hasil pertambangan mining. Ya. Ini adalah tempat-tempat pertambangan emas, tembaga, macam-macam. Ya, berlian juga di berbagai tempat di Afrika juga dirusak seperti ini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tentu saja kita butuh emas, kita butuh kehidupan, kita butuh industri untuk mempekerjakan sebanyak mungkin orang. Tapi harusnya nanti setelah selesai harus dikembalikan seperti semula. Kalau dibiarkan menganga seperti ini, seperti yang banyak terjadi misalnya di Pulau Bangka, Belitung, setelah pertambangan timah misalnya, hanya misalnya dibuat menganga begitu saja, tidak dilestarikan kembali, pohon-pohonnya tidak ditimbun kembali. Nah, ini menjadi problem. Apa sebabnya? Kita akan membuat kerusakan di muka bumi. Lihatlah Bapak Ibu sekalian. Ini luas sekali nih. Kita lihat saja dari gambar kecil, tapi ini aslinya luas sekali. Ini bisa berpuluh-puluh kilometer ini lebarnya. Ya. Rusak. Dan ini banyak di muka bumi. Termasuk di Indonesia seperti Papua, di Filipina juga banyak ada. Di beberapa negara di muka bumi banyak terjadi seperti ini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Allah menjelaskan seperti ini. Wa idza tawalla. Siapa idza tawalla? Tadi yang berbicara tentang dunia dengan mempersaksikan hatinya demi Allah. Mereka itu iza tawalla, apabila mereka berpaling daripada Rasul pada saat Rasul, ataukah berpaling daripada orang yang dia ceramahi tadi dengan atas nama agama. Wa iza tawalla, apabila mereka berpaling, tawalla. Apalagi Pak Ustaz menjelang pemilu raya, pemilihan umum, biasanya banyak orang yang bicara tentang agama. Padahal begitu nanti terpilih, biasanya tidak selamanya sejalan dengan agama. Ya. Jadi sebab itulah apa, agama hanya digunakan sebagai alat saja. Maka Allah mengatakan mereka seperti ini, wa iza tawalla, apabila sudah selesai hajatannya, kalau di demokrasi hajatan politik, sudah selesai pemilu rayanya ataukah pemilihan umumnya, maka kemudian sa'a bersegera berjalan. Sa'a ini sebetulnya berjalan dengan bergegas. Sa'a itu berjalan dengan cepat. Fil ardi, di muka bumi. Untuk apa? Liyufsida fiha. Ini untuk membuat kerusakan. Liyufsida fiha wa yuhlikul harsa, dan membuat kerusakan. Ya. Membinasakan apa? Al-harsa, tanaman dan ternak-ternak. Coba. Jadi begitu mereka tadi berbicara tentang dunia, wa mumuka yu'jibuka qaulu fil hayati dunia. Kalau mereka punya retorika, punya tim dan sebagainya, berkampanye di mana-mana, muluk-muluk, indah-indah. Ya, begitu selesai terpilih, yang pertama dipikirkan adalah bagaimana mengembalikan modal yang telah dihabiskannya. Ya. Dengan cara yang terkadang tidak benar. Jadi wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Apabila berjalan kembali, mereka berpaling, sudah selesai hajatannya, maka mereka segera berjalan dengan cepat di muka bumi untuk membuat kerusakan padanya dan membuat yufsida, fasad, membuat kebinasaan,
menghancurkan tanaman dan ternak-ternak. Artinya tentunya di sini maksudnya habitat mereka rusak. Wallahu la yuhibbul fasad, padahal Allah tidak mencintai al-fasad. Ini al-fasad Allah tidak suka. Wallahu la yuhibbul fasad, bukan hanya orang yang melakukan kerusakan, tetapi al-fasad kerusakan. Kenapa orang buat kerusakan tidak dicintai Allah? Karena Allah memulai dari kata kerusakan. Ketika Allah tidak suka kerusakan, berarti otomatis Allah tidak suka kepada pelaku kerusakan. Al-fasad ini kan kerusakannya. Berarti orang yang melakukan kerusakan itu pasti tidak disenangi Allah juga. Ya, al-fasad. Karena setiap yang namanya al-fasad itu pasti bukan dari Allah. Allah itu semuanya diciptakan dengan saleh, dengan benar. Dalam Al-Quran dikatakan, surat Ar-Rum, Zaharal fasad fil barri wal bari bima kasabat aydinas. Tampak fasad, kerusakan di darat dan di laut, itu adalah akibat ulah manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bari bima kasabat aydinas. Tampak, kelihatan kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah tangan manusia. Nah, kalau satu-satu orang kampung saja, itu sebetulnya kerusakannya tidak parah. Misalnya orang kampung merambah hutan, berapa sih yang bisa diambil? Tidak mungkin banyak. Tapi coba kalau yang masuk sudah membawa peralatan modern misalnya, alat-alat berat, udah hangus hutan, udah hancur itu hutan. Tapi cuma terkadang Mas Kaiser Bahagia yang jadi kambing hitam masyarakat kecil, petani perambah hutan kata mereka. Padahal di Mas Kaiser Bahagia yang bakar hutan gede-gedean adalah yang ingin membuat usaha di tengah-tengah hutan, usaha bisnis besar-besaran. Jadi Allah mengatakan wallahu yuhibbul fasad. Allah tidak mencintai kerusakan. Zahral fasadu fil barri wal bari bima kasabat aydinas. Tapi kita ingin memberikan catatan pada kata sa'a ini. Karena kalau orang beriman itu saatnya bersegeranya justru kepada mengingat Allah. Coba lihat Mas sekalian di sini. Kita lihat di dalam surat Al-Jum'ah ini. Surat Jumat, surat hari Jumat. Surat 62 ayat 9 Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Iza, apabila nudia diseru, dipanggil. Apabila kalian dipanggil lis shalah, untuk salat. Maksudnya salat di Jumat, hari Jumat. Min yaumil Jum'ah, di hari Jumat. Jadi apabila kalian dipanggil untuk salat di hari Jumat, fas'au, perhatikan ya sekalian. Fas'au ini dari kata saat tadi ini, ya. Sama dengan ini sa'a. Sa'a ini adalah bentuk tunggal fi'il madhi. Kalau di sini fas'au ini adalah fi'il amr untuk jamak. Fas'au, maka bergegaslah. Berjalanlah dengan cepat. Ya. Kepada apa? Ila dzikrillah, mengingat Allah. Jadi kalau orang beriman itu fas'au ila dzikrillah. Ya. Fas'au ila dzikrillah. Jadi artinya apakah? Bagaimana mengkombinasikan ini? Ya. Kalau orang beriman tidak mungkin membuat kerusakan di muka bumi, walaupun juga bersegera untuk mencari nafkah di muka bumi. Kenapa? Karena bumi ini dengan berbagai macam kehidupan dan tumbuh-tumbuhan di dalamnya, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan di dalamnya, adalah merupakan tajalli daripada Tuhannya, manifestasi daripada Tuhannya. Apa yang ada di dalam bentuk harf, tanaman-tanaman dan ternak-ternak, hewan-hewan, itu semuanya merupakan bayangan daripada Tuhan. Bayangan tidak pernah bisa ada tanpa bendanya. Benda bisa tetap ada tanpa bayangan, tapi bayangan tidak pernah ada tanpa bendanya. Alam semesta, makhluk kita ini adalah merupakan bayangan daripada Rabb-nya. Rabb kita bisa berdiri sendiri tanpa bayangan. Seperti mana tadi, benda bisa berdiri sendiri tanpa bayangannya. Maka ketika kita merusak bayangannya, hakikatnya kita merusak pemilik bayangan. Kita merusak makhluknya, hakikatnya kita telah menantang Khalik-nya. Maka Mas Kaiser Bahagia, supaya tidak terjadi, maka semua apa yang ada dalam kehidupan ini, terutama di muka bumi ini, mulai daripada udaranya, nyamuknya, lalatnya, ingat nyamuk dan lalat disebutkan dalam Al-Quran sebagai perumpamaan, nyamuknya, lalatnya, semuanya itu Mas Kaiser Bahagia adalah merupakan tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin melakukan kerusakan.
Karena Allah tidak suka orang yang buat kerusakan. Jadi seperti yang dikatakan di sini. Kalau orang beriman itu ini di atas orang beriman. Fas'au ila dzikrillah. Segeralah kepada mengingat Allah. Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Jadi artinya apa? Jual beli itu di mana? Di luar, tidak perlu tersimpan di dalam hati kita. Dzalikum khairul lakum, itulah yang terbaik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar orang yang mengetahui, berilmu. Nah, apakah kita hanya berhenti di masjid saja? Karena kan tadi ini adalah dipanggil untuk di masjid. Jumat kan di masjid, Pak Ustaz. Idza nudiya lis-sholati li yaumil jum'ah fasau. Berarti kita artikan Jumat di sini adalah masjid. Apakah kita harus berhenti di masjid saja? Jawabannya tidak. Ayat berikutnya. Fa idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah ditunaikan, kenapa tidak disebutkan salat Jumat? Karena ini sudah berlaku untuk umum. Ayat 10 ini sudah bersifat umum. Tidak hanya berhenti pada Jumatan saja. Fa idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah ditunaikan, fantashiru, bertebarlah lagi di muka bumi, fil ardi. Setelah selesai salat, fantashiru fil ardi, bertebaranlah lagi di muka bumi. Ya, untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah yang bisa menyebabkan kita memiliki manfaat bagi orang lain, seperti yang dilakukan oleh Al-Khawarizmi tadi atau semacamnya. Jadi fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, carilah karunia dari Allah. Kata-kata cari karunia dari Allah sini mencari nafkah untuk bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan sesama manusia. Wabtaghu min fadlillah. Tetapi ingat, dalam mencari nafkah tetap wadhkurullah katsira, ingatlah Allah banyak-banyak. Karena hanya dengan mencari nafkah, mencari kehidupan dunia yang bermanfaat bagi kehidupan, sambil berzikir kepada Allah, itulah yang bisa mengantarkan kepada kemenangan, keberuntungan. La'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Jadi inilah jemaah sekalian diinginkan dalam Al-Quran. Dan jangan seperti ini. Ketika Nabi masih berkhutbah, mereka sudah meninggalkan Nabi. Wa iza ra'au tijaratan, apabila mereka melihat perniagaan, au lahwa, atau permainan, padahal Nabi masih berdiri di sana, infadu ilaiha, mereka lari ke sana, watarakuka, dan meninggalkan kamu Muhammad, kaknya Muhammad. Wataraku, taraka yatruku itu dan meninggalkan. Watarakuka, dan mereka meninggalkan kamu Muhammad, qaiman, masih berdiri di atas mimbar membaca, menyampaikan khutbah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, artinya apa? Kesimpulannya masing-masing ada tempatnya, ada waktunya sholat, ada waktunya harus cari nafkah, ada harus cari bermanfaat bagi orang lain. Waktu sholat kita sholat, setelah itu bertebaran di muka bumi seperti tadi di sini. Fantashiru fil ard, ya. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia dari Allah. Seperti tadi di sini jemaah sekalian, ya. Di surat An-Nisa tadi di sini, ya. Menggunakan ibtigha juga ini, ya. Wala tatamannau ma faddala, sama ma faddala Allah, ya. Kalau di sini min fadlillah. Nah, tadi kalau yang surat Al-Jum'ah tadi ini, ya, min fadlillah, ya. Kalau di sini tadi, ya, ini faddala, sama saja, fadl Allah, ya. Faddala ini adalah kata kerjanya. Kalau fadl ini tadi, ini fadl adalah isim, min fadlillah, ya. Jadi masih berbahagia, kita harus melakukan itu. Dan untuk mencari fadl Allah tadi sini, ya, ini kita harus berusaha. Kita harus iktasabu. Nih. Jadi kita harus bekerja iktasabu dan iktasabna di sini. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, itulah yang harus kita lakukan sebagai umat Islam harusnya, Bapak sekalian. Jadi Islam kita itu tidak menyuruh kita hanya di masjid saja berzikir terus-menerus. Tadi sudah dikatakan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, bertebaranlah lagi di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia daripada Allah SWT. Jadi Al-Quran menganjurkan seperti itu. Ya, kita tidak boleh berpikir untuk memiliki milik orang lain, tapi kita harus berusaha untuk juga bisa memiliki bakal lebih daripada yang dimiliki orang lain. Ayat-ayat seperti ini yang kurang diamalkan orang Islam sekarang, sehingga umat Islam sekarang dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi teknologi,
dari sisi kemanfaatan justru bergantung kepada orang lain. Kita sangat sedikit sekarang yang bermanfaat bagi orang lain. Cuma sekali sebaik kalau mungkin ada negara yang memiliki kemandirian teknologi sekarang, pengetahuan, mungkin baru sangat sedikit, yaitu terutama Iran. Kalau Iran itu kita lihat memiliki kemandirian dalam dunia kedokteran, dalam dunia teknologi, dalam dunia persenjataan, seperti itu. Apa sebabnya? Ya seperti tadi Al-Khawarizmi, mereka juga dari sana, mereka memiliki background pengetahuan yang berbeda dengan kita semuanya. Kalau mereka menganggap bahwa mencari nafkah, menjadi ilmuwan, menjadi peneliti, itu adalah bagian daripada ibadah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah harus kita kembangkan, sehingga kita bisa memberikan solusi terhadap kemandegan peradaban Barat dengan sekularismenya ini. Tentu saja kita tidak bisa hanya menyalahkan peradaban orang lain, tapi kita juga harus memberikan solusi, jalan keluar. Kalau tidak seperti itu, lalu bagaimana? Apakah kita hanya di masjid saja menolak semua teknologi? Tentu tidak mungkin. Teknologi sekarang sudah merupakan realitas kehidupan kita. Terbukti kita sekarang bisa mengaji dari berbagai macam tempat. Ada dari Singapura, ada dari Malaysia, ada dari Papua, ada dari Jakarta, ada dari Melbourne, dan sebagainya. Berkat teknologi seperti ini. Dan ini semuanya adalah berkat satu orang yang bernama Al-Khawarizmi dengan penemuan matematikanya yang disebut dengan algoritma itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada kekurangan dan kehilafannya, dari kekurangan dan kehilafan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan dan jangan disimpan di dalam hati. Yang disimpan di dalam hati adalah apa yang ada dari Allah SWT yang bisa kita verifikasi dalam kitab suci Al-Quran. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, seolahnya berulang-ulang kali tersirat-tersurat itu diselang-selikan, sampaikan ibadah-ibadah yang tampaknya perintah zahir, sebenarnya ada tersirat benda-benda batin yang saling melengkapi. Contohnya, Bapak sekalian, saya yang putus atau Bapak juga ikut putus? Pak Nur hilang suaranya. jelas tak? Itu jelas, Ustaz. Clear, Ustaz. Boleh teruskan? Tak, Ustaz, putus. Bapak-bapak sekalian, mohon maaf tadi saya disconnect, jadi pertanyaan Pak Nur tidak dengar tadi. Mungkin ada yang bisa Pak Nur, silakan Pak Nur ya. Afwan, barakallahu fiik. Bismillah. Masalah Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ali Muhammad. Ustaz, berulang kali Ustaz berjaya menampakkan kepada kami selang-seli ayat-ayat tadi saling hubung kaitkan antara tersirat tersurat, walaupun zahirnya kita nampak macam perintah-perintah haji apa, tapi dalam ayat yang aku kupaskan malam ni, bahawa di sebalik haji itu sendiri falsafah manasik itu sendiri membuat kita kalau tumpah ke dalam kepribadian harian kita di atas muka bumi ni, maka kita jadi ulul albab yang perhatian untuk fokus ke arah bertakwa pada Allah. Maka bumi pun menjadi sihat walafiat. Tapi kalau kita gagal membatiniahkan zahir-zahir perintah-perintah tadi, maka kita akan nampak kita pun menyembunyikan batin hati yang rosak. Dan rosak ni akan merosakkan pula muka bumi Allah. Beri pencerahan antara kaitan zahir batin dalam ibadah kita dengan hakikat yang tersurat tadi, Ustaz. Barakallahu fi afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu Mas yang berbahagia, memang masalah yang menjadi cukup besar bagi kita umat Islam sekarang adalah agama mengalami penzohiran. Jadi agama hanya berhenti di zohir.
agama berhenti di lahiriah saja. Agama kan harusnya seperti kalau kita makan. Bapak bisa bayangkan kalau kita makan hanya berhenti di mulut saja. Tidak ditelan masuk ke dalam tubuh kita. Maka tubuh kita tidak bisa mengambil manfaat. Karena nanti makanan itu hanya bisa diolah, dicerna oleh pencernaan kita, oleh perut kita, oleh usus kita setelah makanan masuk ke dalam perut. Nanti terjadi di sana diolah yang bermanfaat nanti disebarkan ke seluruh tubuh melalui darah, yang vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan unsur-unsur lain semuanya diserap ke dalam tubuh. Yang bakal jadi rambut dikirim ke rambut, yang bakal jadi penglihatan dikirim ke mata, yang bakal jadi pendengaran dikirim ke telinga, yang bakal memperkuat gigi kita dikirim ke mulut kita, ke gigi kita, begitulah seterusnya. Yang bakal menjadi tulang dikirim ke tulang, yang bakal membuat kita kuat berjalan dikirim ke betis kita, kaki kita, dan seterusnya. Pokoknya dibagi-bagi. Jadi ada semacam distributor yang luar biasa di sana, didistribusikan. Dan yang tidak bermanfaat dibuang luar biasa. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kaitannya dengan agama seperti ini juga. Bedanya agama itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Tidak ada ampasnya, tidak ada sampahnya. Begitu kita masukkan ke dalam batin kita akan bermanfaat semuanya. Sayang seribu sayang, agama cenderung hanya berhenti di lahiriah saja. Tidak masuk ke dalam batin. Sehingga kalau kita berhaji, ya kita hanya berhaji manasik lahiriah saja. Padahal kita tahu manasik lahiriah haji lahir daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebut dengan Sayyidut Tauhid wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu dalam jiwanya tidak ada syirik sama sekali. Berarti ketika kita mengamalkan manasik haji secara zahir, tujuannya adalah mengusir berbagai macam hal yang ada dalam jiwa kita. Sehingga pada akhirnya nanti kita juga maka minal musyrikin. Dalam jiwa kita tidak boleh juga ada syirik sama sekali. Ya, ini harus kita lakukan. Nah, kalau kita sudah sampai ke tingkat itu, barulah kita sampai kepada inti tauhid. Apa itu inti tauhid? Tauhid itu artinya satu, bergerak dari yang banyak menuju kepada yang satu. Jadi kita bisa dikatakan bertauhid apabila yang tersisa tinggal satu. Apa itu yang satu? Cuma dia. Lalu kita ya fana, hilang. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian sebagai seluruh aspek kehidupan kita ini adalah menjadi tangga, alat, ayat untuk sampai kepada yang satu itu. Dan karenanya harus kita muliakan sebagaimana kita memuliakan yang satu itu. Nah, inilah yang dikatakan tadi Pak Nur, kalau ini kita lakukan, kita implementasikan, maka bumi kita akan menjadi sehat walafiat. Tidak seperti sekarang. Orang bicara sekarang tentang climate change. Nah, sekarang yang menyebabkan climate change itu siapa? Kan manusia juga, Pak Bu sekalian. Teknologi yang luar biasa yang merusak yang merusak alam kita, yang merusak atmosfer kita. Akhirnya kemudian melahirkan ketidaknormalan iklim. Terjadi namanya anomali cuaca dan iklim. Nah, harusnya dari awal kalau manusia coba menemukan pengetahuan-pengetahuan yang akrab dengan masalah-masalah ketuhanan, ya harusnya tidak terjadi seperti itu. Makanya kita umat Islam ini teramat sangat penting untuk mendorong kembali umat Islam, terutama generasi muda, untuk kembali berpengetahuan seperti yang dicontohkan tadi para ilmuwan-ilmuwan Islam di awal. Seperti tadi yang kita contohkan Al-Khawarizmi, yang lain lagi seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Baja, dan banyak lagi yang lain Mas sekalian. Dan inilah yang kemudian menyebabkan lahirnya sebuah peradaban baru juga di Timur Tengah dengan munculnya Islam di Iran, yang versi Iran itu. Karena apa? Karena ini digagas oleh ulama ilmuwan seperti Murtada Mutahari. Mereka adalah ilmuwan, bukan hanya sekedar ahli dalam bidang fikih, tapi mereka adalah filosof. Mereka adalah ahli dalam banyak hal. Begitu juga jemaah sekalian sebagai pemimpin Iran sekarang namanya Ali Khamenei. Itu punya karya yang dulu kita bisa baca, namanya Al-Mursil Ar-Rasul Ar-Risalah, di mana dia di sana membuktikan bagaimana hubungan ketuhanan dengan masalah-masalah fisika dan sebagainya. Jadi artinya apa? Kita perlu kembali melahirkan ilmuwan-ilmuwan seperti itu, yang tidak hanya memahami satu sisi daripada kehidupan agama saja, yaitu sisi ritualistik belaka saja. Nah, kalau kemudian umat Islam hanya dipandu oleh orang-orang yang ritualistik seperti ini,
ya umat Islam juga hanya menjadi ritualistik. Kemajuan intelektualnya, kemajuan spiritualnya, apalagi manfaat sosialnya menjadi tidak begitu besar. Terima kasih banyak Pak Nur atas masukan-masukannya, supaya kita semuanya di masa-masa mendatang, kalau mau berhaji, sebaiknya kita berhaji dengan mengikutkan batiniahnya. Jemaah sekalian berbahagia, saya sarankan ada satu buku haji yang cukup menarik kalau Bapak Ibu mau berhaji, yang ditulis oleh Ali Syariati. Itu bagus sekali. Kalau Bapak Ibu pernah berhaji, sudah pernah berhaji, bahkan mungkin berkali-kali, baru membaca buku Syariati ini, haji judulnya, itu Bapak Ibu merasa belum berhaji. Luar biasa. Begitu dalamnya makna-makna haji yang disampaikan oleh Ali Syariati. Ali Syariati ini apa? Aslinya Ali Syariati itu adalah doktor sosiologi lulusan Prancis. Ya, jadi dia adalah dosen Universitas Firdausi University atau Kamashat University sekarang. Lalu kemudian sekolah di Prancis dalam bidang sosiologi. Karena memang dia adalah ahli ilmu sosiologi. Tetapi dia bisa berbicara tentang haji dengan sangat fasih. Luar biasa. Seorang sosiolog, ahli sosiologi yang belajar dari Prancis, tetapi bisa berbicara tentang haji dengan begitu indah. Jadi di sana bertemu antara apa? Ilmuwan umum bisa bahasa agama, ilmuwan agama bisa bahasa umum. Kenapa? Karena tidak ada gap, tidak ada sekularisasi. Ya. Ilmuwan umum bisa bicara agama, ilmuwan agama bisa bicara masalah-masalah ilmu umum. Dan sebetulnya itulah semuanya disebut dengan agama dalam versi Al-Quran. Ada lagi yang lain, silakan. Kalau tidak ada, Pak Ustaz, Ada permintaan doa, Ustaz. Anaknya Bu Hesti meninggal dunia di Melbourne. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma sekalian berbahagia, jadi ada jemaat tetap kita yaitu Ibu Hesti. Bu Hesti Pelabuhan Ratu ya? Pelabuhan Ratu ya. Bu Hesti ini Bapak sekalian kalau di nomor di namanya biasa menggunakan nama Ombak 7 ya. Itu beliau adalah Ibu Hesti dari Pelabuhan Ratu. Kita tutup dengan doa dan kita doakan beliau ya, anaknya. Tapi kok di saya tidak ada. Habis keluar. Iya, saya juga tadi keluar. Mungkin Bu Dokter bisa sharing. Namanya siapa? Namanya Billy. Ya, sekalian berbahagia, mari kita doakan Billy bin Leroy. Kita doakan anak almarhumah, ini perempuan kalau tidak salah. Enggak, laki-laki. Laki-laki. Almarhum Billy bin William Syahbawana bin Leroy. Ya, Leroy ya. Nah, sekalian berbahagia, mari kita doakan semoga Allah SWT mengampunkan segala dosa dan kesalahannya, dan kemudian diangkat derajat dan kedudukannya, dan digabungkan bersama dengan para nabi, para rasul, dan orang-orang suci lainnya. Ibu sekalian berbahagia, ala hadinya wa likulli tinsya wa likulli tinsalihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah bi mujizatil Fatihah, khusus untuk almarhum Ananda atau Bapak Billy bin Leroy. Al-Fatihah mas salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ajil faraja sakhina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu warfa darajatahu wa adkhilhul jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah Tuhan kami, ampunlah segala dosa dan kesalahannya. Maafkanlah khilaf dan alpanya. Bukakanlah pintu-pintu langit baginya. Muliakanlah kuburannya. Tinggikanlah kedudukannya. Dan masukkanlah almarhum ke dalam golongan para nabi, para rasul, dan orang saleh lainnya. Dan berikanlah kesabaran, ketabahan kepada keluarga dan terutama ibu yang ditinggalkannya Allah Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Makasih Bu Ayu, Dokter. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustadz, syukran. Salam ya Anda. Banyak Terima Pak. kasih Ustadz, terima kasih Bu Ayu. Iya, Mbak Emil, sama-sama. Masih Ustaz. Sama-sama Pak. Syukran Ustaz, syukran. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Afwan Ustazuna ya. Semoga Ustazuna sehat selalu. Insyaallah.